anak yang nakal. Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Penulisan ulang sejarah kembali memantik perhatian publik. Dipicu pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon bahwa tragedi pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 tidak ada bukti. Lalu apakah penulisan ulang sejarah akan meluruskan atau justru malah menghilangkan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Puskesmas Blitar. Dalam kunjungannya, Gibran berjanji akan memberikan bantuan alat kesehatan untuk Puskesmas. Kedatangan Wakil Presiden Gibran di Puskesmas Sukorejo, Kota Blitar ini untuk memastikan layanan kesehatan di Puskesmas berjalan baik. Selain itu, Wapres juga memastikan cek kesehatan gratis yang merupakan program pemerintahan Prabowo berjalan lancar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar mengaku nantinya Wakil Presiden akan memberi bantuan alat kesehatan untuk menguatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Yang pertama yang beliau pesankan adalah apakah cek kesehatan gratis sudah berlangsung, sudah dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dan beliau tadi berjanji, kami juga dari pihak Puskesmas dan pihak Wali Kota Blitar menyampaikan tentang kebutuhan daripada layanan kesehatan yang ada di Kecamatan Sukorejo ini, karena di Kota Blitar. Dan tadi beliau menyanggupi untuk segera bersurat kepada beliau untuk bisa difasilitasi oleh pusat. Berikutnya saudara, usul pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI hingga kini belum ada perkembangan dari parlemen sejak surat itu dikirim pada 26 Mei lalu. Istana juga enggan berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya ke DPR. Bergulirnya isu pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI hingga kini masih mencuat. Pasalnya, baik petinggi di DPR maupun Istana seakan enggan mengomentari usulan yang diajukan sejumlah mantan jenderal itu. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Diamnya parlemen juga senafas dengan Istana. Soal dorongan dari Forum Purnawirawan itu pemakzulan Pak Wapres, dari Istana ngeresponnya gimana, Mas? Nggak perlu direspon, nggak ada respon. Mas, tapi kalau pertemuan udah lama itu surat. Ada yang baru lagi, Mas? Ada yang baru lagi tanggal 20. Diserahkan kan ke DPR MPR. Saya nggak tahu bagaimana respon DPR MPR, saya nggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR MPR. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran ditanggapi sang ayah Presiden ke-7 Jokowi dengan mengisyaratkan jika pemakzulan tak bisa dilakukan secara terpisah. Karena menurutnya, Presiden dan Wapres adalah satu paket. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Namun menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari, pemakzulan dapat dilakukan secara bersamaan maupun perseorangan sepanjang terdapat 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda memberikan pendapat tertulis jika Presiden dan atau Wapres terbukti melanggar hukum atau tak dapat memenuhi syarat sebagai kepala negara. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7A dan 7B itu dikatakan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau bermakna alternatif kumulatif yang artinya dapat dimakzulkan bersamaan maupun sendiri-sendiri. Bisa dilakukan jika memang terdapat 25 anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda mengajukan
pendapat mereka bahwa wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Pernyataan tegas Presiden Prabowo dan sikap resmi DPR kini dinantikan. Pasalnya, isu pemakzulan orang nomor 2 tak dapat hanya dianggap sebagai angin lalu dalam demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini parlemen belum juga bersuara mengenai perkembangan surat Forum Purnawirawan TNI yang meminta untuk segera memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak cuma DPR, Presiden Prabowo pun belum pernah mengeluarkan pernyataan sejak usul pemakzulan Gibran bergulir. Kami akan bahas ini bersama anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Irma Sudani Caniago. Dan bergabung pula bersama kami Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore, baik. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Ibu, surat dari Purnawirawan ini kan udah keluar disampaikan itu sejak bulan lalu, di bulan Mei, ditujukan gak cuma ke DPR, tapi juga ke MPR. Sejauh ini, Bu, walaupun kami paham saat ini masih dalam masa reses, parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya, menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawan yang cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga kalau ada yang bilang, sorry saya potong, Bu. Sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan, Bu. Sebentar. Undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak, Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Itu juga bahaya untuk DPR. Bung Rey, selain DPR juga kita tunggu sikapnya, Presiden juga kita tunggu pernyataannya secara eksplisit. Menurut Anda, kalau ada yang menilai bahwa dari Parlemen dan juga Presiden bungkam soal dorongan dari Forum Purnawirawan TNI ini, tepat atau enggak? Ya, mau bungkam, mau terbuka, itu adalah strategi politik kan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang Presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa Presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah, karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran, ya baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu Forum Purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu.
Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan? Ya, kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak, misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya dua ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa? Jadi tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan, ya artinya nggak ditolak serta merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta merta. Oke. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga singkatnya, saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, Presiden perlu menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Ya gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju. Gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja artinya beliau setuju gitu loh kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak gitu. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam Presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke. Bu Irma, menurut Anda Presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Nggak perlu. Karena itu bukan haknya Presiden, haknya DPR, MPR. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris, artinya Presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan? Karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi, gitu loh. Ya, jadi sekarang ini bolanya bukan di Presiden. Presiden diam itu bukan apa-apa, karena dia satu paket. Ya, dia nggak mau lah ya. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan, kan gitu. Ya karena kalau Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain, kan kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR gitu, sah-sah saja, tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Penegasan itu Bung Rey. Bung Rey, satu paket Presiden Wakil Presiden nggak bisa dipisahin. Iya, satu paket ketika dipilih sesudah berkuasa. Soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi, kita berbicara apakah Presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus, kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena ini kan negara ini kan negara berdaulat, negara berdasarkan hukum.
Ya, Jadi hukum sekarang dan beri keadilan kesempatan itu dulu saya. yang dibicarakan. Saya beri kesempatan saya berbicara dulu, Bu Oke, Risma. Bung Rey, silakan Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Jawabannya, Tadi sudah saya jawab, boleh. Bu Irma, sekarang saya berpendapat ini. Sabar ya Bu Irma ya. Oke, silakan Bang. Jawabannya adalah boleh sendiri-sendiri saja, boleh berpasangan. Apa yang membuat presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat wakil presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat kedua-duanya dapat dimakzulkan sekaligus? Barulah jawaban tadi itu jika ada yang sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, baru jawabannya tuh. Nah, sekarang kalau kita itu, Bang. Ya, dari awal kan sudah menyampaikan itu toh, bahwa kalau ada yang kirim surat ke DPR sah aja. Bu Irma, berilah saya kesempatan berbicara dulu ya kan. Udah, Bang, silakan anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah ada warga negara, ya entah banyak atau tidak itu hal lain yang menginginkan saudara Gibran itu dimasukkan, kan kira-kira gitu. Lalu kalau dia dalam konteks satu paket, misalnya begitu ya, bayangan saya justru Pak Prabowo yang tampil ke depan karena dianggap ini tadi Bu Irma mengatakan habis ini Pak Prabowo yang akan dilengsarkan, kan artinya kita mau mengatakan mestinya sejak dini Pak Prabowo itu udah bersikap bahwa ia mengatakan saya tidak setuju. Nah justru karena itulah pertanyaannya adalah kenapa Pak Prabowo belum menunjukkan sikap tidak setuju, padahal setidaknya menurut Ibu Irma rencana pemakzulan ini akan berujung kepada Pak Prabowo. Sudah kami tangkap poin dari situ. Ya artinya kan sejak dari jauh-jauh hari kan beliau udah mengatakan saya nggak setuju tuh. Gitu loh kira-kira. Sudah kami tangkap poin Anda sampaikan. Tampaknya kita harus diskusikan lagi untuk sesi berikutnya. Saya apresiasi Bu Irma dan Bung Rey sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Salam. Isu mancanegara akan hadir sebentar lagi. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi menyikapi konflik negaranya dengan Israel. Dubes menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel sebagai bentuk bela diri dan pelajaran bagi Israel. Tetap di Kompas TV.